Hello Technolovers, apa kalian sadar kalau sistem pemerintahan negara kita sangat Jawa-sentris? Ya, kebanyakan pejabat yang duduk di kursi pemerintahan adalah orang dari keturunan Jawa. Namun siapa sangka jika ada seorang mantan letnan jenderal yang menjadi menteri bahkan di beberapa periode pergantian presiden. Siapakah dia dan seperti apa sosoknya? Berikut profil dan karir Freddy Numberi, jenderal asal Papua yang sukses dan jadi salah satu tokoh paling berpengaruh di Indonesia. Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Freddy Numberi lahir 15 Oktober 1947 di Yapen, Waropen, Papua, yang saat ini berusia 69 tahun. Ia adalah seorang pensiunan perwira militer dan politikus Indonesia yang dikenal sebagai tokoh militer paling berpengaruh yang berasal dari bagian timur Indonesia, Papua. Selama karir militernya, Numberi terkenal karena selalu mengisi posisi kunci di Angkatan Laut Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Perhubungan sejak 22 Oktober 2009 hingga perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II pada 18 Oktober 2011. Dia digantikan oleh E.E. Mangindar. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari 2004 hingga 2009. Setelah pensiun dari TNI AL, beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Papua pada tahun 1998. Selama menjadi Gubernur Papua, Freddy Numberi membawa wajah Papua ke kancah politik nasional Indonesia. Posisinya sebagai Gubernur Provinsi paling timur Indonesia telah mendorong Numberi untuk melangkah ke politik Indonesia dengan lebih percaya diri. Kiprah dan prestasinya di dunia pemerintahan juga diakui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kelahiran Papua di Kabinet Persatuan Nasional periode 99 hingga 2001 yang dipimpin oleh mendiang Presiden Abdurrahman Wahid. Dalam Kabinet Persatuan Bangsa pada tahun 99 hingga 2000, Freddy menjabat sebagai Menteri Negara Penguatan Kelembagaan Nasional di bawah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Kemudian Freddy terpilih sebagai Duta Besar Indonesia untuk Italia dan Malta. Jabatan Duta Besar kemudian ditinggalkan dan Numberi diangkat kembali menjadi menteri pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia kemudian menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan dari tahun 2004 hingga 2009. Dari 2009 hingga 2011, ia telah diangkat menjadi Menteri Perhubungan menggantikan Jusman Syafi Jamal. Pada masa SBY berikutnya, Freddy Numberi kembali diberi kepercayaan untuk menduduki kursi kabinet, namun kali ini sebagai Menteri Perhubungan Indonesia. Meskipun karir berjalan dengan mulus, bukan berarti Freddy tanpa masalah. Freddy Numberi dikabarkan telah mengalami beberapa insiden selama karir politiknya. Di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang ia lakukan terhadap istrinya yang bernama Eni Numberi pada tahun 2012 dan sengketa rumah tangga lainnya. Ia kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan KDRT yang ternyata sudah ia lakukan sejak tahun 2010. Namun, sebelum selesai kasusnya, Freddy Numberi kemudian menggugat cerai istrinya lantaran menganggap KDRT yang dilakukannya hanya fitnah belaka. Sejauh ini, Freddy Numberi membantah semua kabar miring tentang keluarganya. Mantan Laksamana TNI Angkatan Laut ini kemudian diangkat kembali saat SBY kembali naik menjadi presiden. Terkait pendidikannya, Freddy menyelesaikan pelatihan Akabri pada tahun 1968, mengikuti pelatihan khusus AAL di Surabaya pada tahun 1969 dan lulus pada bulan Desember 1971. Setelah lulus dari AAL, ia diberi kepercayaan untuk menjadi Panglima KRI 9 di Indonesia Timur dan Komandan Satgas Proyek Pengadaan Parchim, Katak dan Kapal pada periode Condor 1995 hingga 1996. Pendidikan khusus AAL di Surabaya 1969 hingga 1971. Akademi Angkatan Laut 1968. SMA 1967 di Jayapura. Karir militer dan politik. Menteri Perhubungan RI pada 22 Oktober 2009 hingga 19 Oktober tahun 2011. Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2004 hingga 2009. Duta Besar RI untuk Italia dan Malta. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 29 Oktober 1999 hingga 29 Agustus tahun 2000. Gubernur Irian Jaya, April 98 hingga 2001. Komandan Pangkalan Utama TNI AL 5 Irian Jaya Maluku. Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch dan Condor pada tahun 1995 hingga 1996.
Komandan KRI 9 di kawasan timur. Laksamana Madya TNI Purnawirawan Freddy Numberi pernah berbicara tentang situasi terkini di Papua Barat dalam sebuah acara terbuka di detik.com pada tanggal 2 September 2019 lalu. Pada kesempatan tersebut, Freddy memberikan sejarah singkat tentang Papua mengenai bendera bintang kejora yang sering dianggap sebagai bendera negara Papua. Menurut dia, Papua secara resmi diakui sebagai wilayah Hindia Belanda pada 17 Agustus 1945. Sekitar 117 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia, dengan SK khusus Raja Willem I Frederik. Sementara itu, wilayah lain yang dikuasai Belanda baru saja ditambahkan belakangan. Ia mengaku menghabiskan waktu 2 tahun untuk meneliti, termasuk melakukan perjalanan ke dan dari banyak perpustakaan dan museum di Belanda. Dari sekian banyak dokumen yang ditemukan, Freddy juga menegaskan bahwa bendera bintang kejora yang dianggap lambang kemerdekaan itu keliru. Karena mengacu pada ketetapan nomor 68 tahun 1961 yang mengatur bahwa bintang kejora adalah land flag atau bendera tanah dan bukan national flag atau bendera nasional. Selain bendera budaya, Belanda juga mengizinkan orang Papua memiliki lagu kebangsaan daerah. Melihat rekam jejak Belanda dari banyak kesepakatan, Freddy mengatakan dia tidak pernah berniat untuk memberikan kemerdekaan Papua. Belanda selalu menempuh kebijakan memecah belah menguasai koloni sambil tetap bercokol. Menanggapi rasisme di Surabaya, Freddy mengecam keras hal tersebut terkait aksi anarkis yang terjadi di banyak wilayah di Papua dan Papua Barat. Ia merasa sudah tidak murni lagi karena sejarah panjang rasisme terhadap orang Papua. Untuk itu, Freddy menyarankan agar pemerintah Jokowi lebih mendukung dan memantau pelaksanaan otonomi khusus. Hal lain tentu saja adalah penggunaan dana swadaya khusus yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat Papua. Sementara itu, perusahaan yang berbisnis di Papua juga perlu mendukung pemerintah dengan memberikan kesempatan kerja bagi generasi muda. Menjadi seorang menteri saat itu tidak selalu berarti Anda beruntung. Aset Menteri Perhubungan Freddy Numberi justru turun 100 juta rupiah sewaktu menjabat sebagai menteri. Aset Freddy terdiri dari aset real estate 2,4 miliar rupiah, alat angkut dan mesin lainnya senilai 1,32 juta rupiah. Aset bergerak lainnya yakni sebesar 32 juta rupiah dan giro dan setara kas lainnya 1,44 miliar rupiah. Padahal dalam laporan tertanggal 2 Oktober 2007 lalu atau saat menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan, total kekayaan Freddy Numberi adalah 4,18 miliar rupiah dan 85,713 US dollar. Demikianlah profil dari seorang Freddy Numberi, salah satu tokoh paling berpengaruh di Papua. By the way, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Terima kasih.